Ya, kami tegaskan bahwa kaitan dengan Rio Raivan, 2 hari setelah kita buat laporan tanggal 16 September kemarin, 2 hari setelah itu tiba-tiba kolom komentar dihapus. Terima kasih kepada semua teman-teman media yang hari ini sabar untuk menunggu hasil dari pemeriksaan Mbak Heni Mona kaitan dengan pemeriksaan pelapor. Ada undangan dari penyidik itu hari Jumat kalau tidak salah ya, untuk diperiksa, dimintai keterangannya. Ini masih dalam tahap penyelidikan, dan tadi diperiksa agendanya memang siang sekitar jam 1, kemudian ada koordinasi teknis, akhirnya baru diperiksa sore gitu. Dan beberapa hal intinya sudah diperiksa dengan baik oleh penyidik. Beberapa konten yang kami laporkan kemarin sudah didalami juga dengan memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, sekitar kurang lebih 20 pertanyaan yang mendalami konten-konten adanya bermuatan komentar yang bermuatan pencemaran nama baik, penghinaan ataupun fitnah gitu. Bukti-bukti pun sudah kita berikan, sekitar kurang lebih bukti permulaan dulu ya, untuk diduga atau ada atau tidaknya tindak pidana ada sekitar 10 bukti. Tinggal dilengkapi untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan terlapor, kemudian ada ahli, nanti baru dilakukan gelar perkara untuk dilakukan pada tahap penyidikan. Saya kira itu untuk hasil dari pemeriksaan sebagai pelapor pada hari ini. Bang, ini pemanggilan yang keberapa, Bang? Gimana? Pemanggilan yang keberapa, Bang? Ini untuk perdana. Bukan yang kemarin itu udah, Bang? Belum. Baru kalau yang kemarin itu masih tahap LP ya, konsultasi enggak, jadi tahap koordinasi. Kemarin kita koordinasi siapa penyidiknya, kemudian panggilan ini akan dilakukan pada tanggal berapa, dan hari ini baru panggilan perdana untuk Mbak Heni Mona. Artinya gitu. Panggilan sebagai saksi pelapor. Begitu. Ya, ini sendiri bagaimana, Mbak? Dari 20 pertanyaan tadi ada hal yang baru kah atau bagaimana? Dari tadi sih pertanyaannya sama aja ya, sama yang terkait sudah Mas Hasbulo bicarakan dan yang dilaporkan gitu. Semuanya sih pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita laporin ya Mas ya? Betul. Apakah ada keterkaitan juga dengan mantan suami atau dari berita acara itu? Intinya begini, yang ingin kita tegaskan adalah kalau kita kan mau menelisik lebih jauh kaitan dengan pemilik account yang kemarin sudah kita laporkan, itu ada Keila 9898. Memang dalam tanda kutip itu account fiktif, tapi memang ada dalam komentar account fiktif tersebut dalam postingan Rio Raivan kemudian diamini. Yang kemarin kan memang sudah kita sampaikan, ada kata-kata siap, ada kata-kata ya kaitan dengan komentar body shaming ataupun fitnah. Dan ini kami tegaskan bahwa kaitan dengan Rio Raivan, 2 hari setelah kita buat laporan tanggal 16 September kemarin, 2 hari setelah itu tiba-tiba kolom komentar dihapus oleh pemilik akun Rio Raivan, dan konten-konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik pun dihapus. Maka kemudian kami tidak juga bisa mengatakan ini sebenarnya ada apa. Dan sampai saat ini memang klien kami Mbak Heni masih mempertanyakan motif dibalik komentar itu apa, karena ada konteks yang masuk dalam masalah rumah tangga antara Mbak Heni dengan Rio Raivan, yaitu uang mut'ah sebesar 8 miliar yang sebenarnya itu tidak ada sama sekali tuntutan 8 miliar itu. Berarti ada sedikit kecurigaan sama Rio terlibat dalam hal ini gitu. Kalau kecurigaan itu mungkin dugaan ya, karena tadi yang saya katakan kenapa dihapus dan kenapa sebelumnya komentar itu saling merespon antara akun fiktif dan pemilik akun Rio Raivan. Nah, kalau misalnya kemarin dilaporkan ada pendalaman, didalami lagi, adanya dugaan keterkaitan, mungkin itu dari kewenangan penyidik. Apakah nanti Rio Raivan statusnya dari saksi naik ke tahap selanjutnya atau ke tingkat selanjutnya,
itu kewenangan yang akan ditetapkan melalui gelar perkara oleh penyidik. Mbak Eni sampai titik mana mau menuntut keadilan di kasus ini Mbak Eni? Karena biar bagaimanapun Rio Revan ada di kehidupan Mbak Eni. Kalau saya sih tetap memperjuangkan keadilan ya, apalagi saya wanita, saya juga statusnya masih istri sah gitu. Pokoknya saya minta yang seadil-adilnya, makanya saya perjuangin dan saya dibantu sama lawyer saya. Tapi masih ada komunikasi nggak sih dengan Rio? Nggak ada. Saya memang sengaja memutuskan komunikasi juga. Kalau status sendiri kan seperti apa depannya status Mbak Eni sendiri? Status saya Perkawinan akan kamu cerai atau seperti apa? kalau itu sih saya udah ikhlas aja cerai. Putusan aja. Tunggu putusan dari hakim aja. Ya, gugatan belum masuk, Mas? Sudah Gugatan. Nanti hari Kamis ini pembuktian saksi dari saya sih. Yang 2 minggu lalu kan saksi dari Rio ya, dan kemarin sih sempat kepotong gitu karena kan ada pandemik ini, pengadilan agamanya cuti dulu, tutup. Tapi Rio sempat ngubungin Mbak Eni nggak? Atau apa Enggak. Andai pun ngubungin saya kayaknya nggak usah komunikasi lah, lebih baik. Mbak Eni seberapa kecewa Mbak Eni sekarang? Karena kan Mbak Eni lah orang yang mendampingi Rio di saat-saat sulit ya. Tapi sekarang semuanya terbalik. Gimana Mbak Eni? Seperti apa kecewanya? Kalau kecewa pasti kecewa ya. Maksudnya ya teman-teman media, semua masyarakat juga tahu lah saya sebagaimana gitu. Tapi biar aja lah, biar Allah yang bales gitu. Karena saya juga mungkin ini memang yang terbaik dari Allah ya gitu. Saya semakin diliatin sifat-sifat aslinya Rio sih. Mbak Eni nampaknya ada sebuah penyesalan besar ya ketika pertama kali ingin mengambil atau menikahi Rio itu orang tua sempat melarang. Kalau nggak salah seperti itu ya, dulu sempat curhat ke saya. Ini akhirnya omongan orang tua terbukti kayaknya ya. Seperti apa penyesalannya ketika disampaikan ke orang tua? Saya sih udah minta maaf ya sama orang tua, sama keluarga besar, sama sahabat-sahabat, teman-teman dekat gitu. Alhamdulillah mereka mengerti gitu bahwa saya juga kan waktu menikah juga kan saya ngerasa feeling guilty, dan saat itu Rio tidak ada siapa-siapa ya, hanya saya aja gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, ini udah perjalanan hidup, mau disesalin pun mau gimana lagi, nasi sudah jadi bubur kan. Saya ambil hikmahnya aja dari semua kejadian ini sih. Mas terakhir mungkin kalau nantinya pemilik akun ini minta maaf atau ini akan memaafkan atau lanjut? Kalau secara pribadi pasti saya manusia memaafkan ya, tapi proses hukum saya harus tetap jalan. Kalau bisa ya harus tetap jalan pidananya sih, biar mereka juga mengerti gitu kan. Mereka juga pembelajaran buat mereka bagaimana cara yang baik untuk menggunakan sosial media. Itu aja sih. Bang, tadi sebutkan bahwa tanggal 16 laporan, tanggal 18 akun itu dicabut, dihapus semua. Iya. Komentar itu. Apakah udah ada bukti-bukti itu sempat diambil atau bagaimana? Jadi begini, kemarin itu kan tanggal 16 kita laporkan status kolom komentar masih sebagaimana adanya, tanpa adanya penghilangan ataupun penghapusan dari konten dari kolom komentar. Tapi kemudian kita melihat 2 hari kemudian kita kan tetap trace ya, menelusuri, ternyata memang kolom komentar yang kontennya bermuatan pencemaran nama baik dan fitnah hilang. Itu langsung tidak ada satupun akun itu muncul atau di komen lainnya muncul, itu langsung dihapus. Dan kita tahu yang bisa menghapus salah satunya adalah pemilik account. Nggak mungkin kemudian dari akun yang lain gitu kan, atau akun yang nggak ada kepentingan ini bisa menghapus, itu nggak mungkin. Tapi barang itu udah dimasukin sebagai barang bukti, Bang? Itu sudah kita print, kita sudah masukkan dalam BAP. Tadi ditanyakan itu bahwa ada penghilangan konten bermuatan pencemaran nama baik sama fitnah itu. Oke. Sip. Itu boleh sebentar. Oke, siap. Selanjutnya, Thank you, Bang. Bang.